warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak dan Ibu, ini ada saya tawarkan. Kenalan dulu atau ngaji dulu? Kenalan dulu atau ngaji dulu? Oke. Kami ini kan orang-orang pemurah kami. Saya bahasa awak je lah ya Pak Camatnya. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Melayu atau bahasa Kampar? Campur sari. Mohon maaf nih baterai sudah soak, jadi tidak bisa kuat-kuat. Karena baru pulang dari Sumbar beberapa malam yang lalu, cukup banyak jadwal di sana. Ambo namo Kariman, Ibrahim itu namo ayah. Jadi dilanjutkan dengan Kariman Ibrahim. Jadi ayah itu lah meninggal. Amak dan Siti Maryam lah meninggal jo. Jadi dan aku anak yatim. Kalau ada santunan anak yatim, tolong tinggalkan tu ambo. Asli Kampa Biandang. Kampa Pulau Biandang. Berarti sebuah pasal Kampa. Babi ini dapat permaisuri orang air tiris. Uang itu Kampung Panjang. Inna lillahi kalau sempat mati lampu sosok doa yang dalam kok masak. Jadi bini dan wang ayuti Kampung Panjang ayah inyo wang nago beralih. Naga beralih. Jadi kalau perkenalan simak elok-elok. Menikah ambo tahun 90 di Ayuti. Kemudian yang mulia almarhum Buya Abdul Hamid atau dikenal wang kampung wang Kuami. Itu Buya ambo, guru ambo. Walaupun ambo tamat dari Canduang, tapi Buya Abdul Hamid ang Kuami ambo sempat belajar beberapa kali dengan inya. Malan alaqah jamaah beliau sempat ambo diajau untuk berpidato ceramah di depan jamaah sekitar tahun 91. Kemudian Buya Ja'far minantu beliau Umar Ja'far, ketika itu beliau menjadi kepala sekolah MA. Jadi bini ambo itu anak murid beliau. Jadi amak dan ayah Kampa ambo bini Ayuti, bini dan Buya atau bini dan anak murid dari Buya Umar Ja'far, dan ketika itu masih sehat Buya Abdul Hamid. Jadi Bapak dan Ibu, cukup itu perkenalan singkat, nanti asar akan dokeng. Kini wak coba mengulang-ulang kaji. Sebab kalau si kogo ama ayah ambo, para pemuda, para remaja dan jemaah pasti sudah dikupas. Apalagi zaman-zaman saya itu Buya Abdul Hamid atau Angkuami awak, Buya Umar Ja'far lah menggali dan mengajar awak bersama tentang kelahiran Rasul. Apalagi tadi ikut yang terakhir kan ya. Berarti musajid dan musola yang lain lah dikupas pula dek Buya dan ustaz-ustaz awak. Jadi sebelum itu awak kau mengulang-ulang. Jadi kedatangan ambo kau ndak menambah, dah mengulang-ulang. Lihat tu mengulang-ulang nya. Okey. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Ini dianggap Allah Ta'ala. Laisa kamislihi syai'un. Mohon maaf kepada buya-buya, Allah Ta'ala tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu apapun. Tapi dia untuk paham awak, dibuat contoh. Anggap ikut dulu Allah. Atau disebut dengan Zat. Zat. Jadi Allah itu ada sebelum sampai ada.
Langit alun ada, bumi ndak ada, surga ndak ada, neraka alun ada. Allah ala ada. Maka Allah tidak memerlukan tempat. Karena Allah dulu dari tempat. Mana nak ngerti, mana nak tidak ngerti dah. Ya. Nyolo sampai lah. Mana nak ngerti berarti mau ulang aja. Kenapa ada sebagian Pak Camat ngango-ngango aja. Okey. Kalau anak-anak kau lun lah. Jadi Allah sudah ada. Menunjukkan Allah ini ada, maka diciptakanlah makhluk. Makhluk yang pertama diciptakan Allah adalah nur. Nur yang disebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitu nur sudah diciptakan oleh Allah, ditanya oleh Allah, Nur, man anta? Siapa di kau ni? Nur jawab, sayalah Tuhan. Di kau tu abdi, engkau adalah hambaku. Kata Allah, tidak. Ana Rabbi wa anta abdik. Yang Tuhan itu saya, engkau tu hambaku. Kata Nur, tidak, saya Tuhan. Terjadi debat. Nah, kata Allah dalam kitab Dakhaikul Akhbar, wahai Nur, jika engkau Tuhan, cari saya. Hilang zat. Dicari oleh Nur. Dicari. Ndak basuh ada selama 3 tahun lebih mencari Nur akan zat, ndak basuh. Akhirnya timbul kembali Allah. Berkeringat nur macam bapa lu macam ada yang kah. Nah, kau bapa lu je ndak? Pak Camat dah bapa lu mana mana kip yang indo, kayaknya batu lah. Okey, aku kan bangunan masjid, kau kan bangunan lama kan? Atau nak bangun kerja lain sudah le Ustaz ya. Dah, jadi ditanya oleh Allah, bagaimana Nur? Dan ngaku apa belum? Ngaku. Kalau begitu, man anta? Siapa engkau? Nur jawab, anta Rabbi, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Maka 300 tahun lebih kurang Nur mencari Allah, ndak bosuh. Maka ama ayah rekan pemuda remaja, jangan cuba-cuba lo cari Tuhan dulu. Indahkan bosuh dah, nak bosuh hantunya. Kecuali akan jumpa nanti kalau awak mau belajar yang namanya sifat 50 itu atau 41, ngaji awak tarikat, ngaji awak suluk, ngaji awak ngaji awak berkhalwat, insya-Allah Allah Taala tidak jauh. Maka orang tua awak dulu menyebut Allah itu tidak jauh. Jauh tidak menganggang, dokek indak batawi. Situ Allah Taala. Kalau di awak kini tidak makan di akal. Sebab akal ikut terbatas adanya. Amal ngaji jawab. Okey. Sampai di situ. Sampai nur Nabi Muhammad disimpan. Kemana? Ke Nabi Adam. Jadi kalau gitu, nyupanya cerita potong-potong aja ya. Contoh Pak Camat tadi potonglah cerita adiknya. Kalau pakai tua, potonglah. Ada potong lah tak ada. Sebab titiak poluan nur Nabi Muhammad tu macam aku akan menilai kan asal ambil setitiak. Kau ambillah setitiak. Jadi nur Nabi Muhammad yang tetesnya tadi diciptakan sarugo, diciptakan malaikat, diciptakan alam seisinya, dijadikan yang namanya bumi dan seisinya. Itu dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka orang kini nyawik ala samanya Muhammad dulu tu jo Muhammad kini apa le beza? Tu hebatnya orang kini. Dibanding dengan Nabi Muhammad, lebih ancak dunia naninya daripada Nabi Muhammad. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Allah akan berikan petunjuk siapa yang ia hendaki dan Allah akan sesatkan siapa yang ia hendaki. Coba, lah bau umur sekian puluh tahun memeluk Islam, akhirnya akhir hidupnya murtad. Itu laisal jaza, tidak ada balasannya kecuali mambu tojun dalam neraka. Untuk tojun dia orang sikanya Pak Camat. Apa sih kau? Tojun ciwuknya sana neraka.
Zaman kami dulu ada tojun ciwok, tojun pacak, tojun apa boleh. Siko ada, siko ada nak. Apalah kan tak kena ada sebanyak-banyak jembatan ni kau tak tojun. Nah, jadi mak dan ayah. Jadi Nabi Muhammad itu nur. Al-syamsu wal qamar al-kawakib zuriyah, matahari, bulan, bintang itu bahagian nur Nabi Muhammad. Iko yang bercahaya ko bahagian nur Nabi Muhammad. Ada dalam diri awak Ustaz? Ada. Kalau masih ada cahaya nur Nabi Muhammad dalam diri awak, maka orang tu mau tunjuk, mau diajar, mau disabui, mau dielokkan. Tapi kalau ada orang tu tak mau disabui, tak mau diajar, tak mau diajak, ngejek dia, dirangkul, memukul ia, itulah padam nur Nabi Muhammad tu Pak. Siapa nombor tu Ustaz? Itulah ahli waris Abu Lahab, Abu Jahil. Lai ada di kampung awak ni sana itu? Lai banyak. Dah. Hilang nur Nabi Muhammad kalau dibaca. Oh, disimpan pada Nabi Adam, disimpan pada Nabi Yusuf, disimpan pada Nabi Ibrahim. Panjang ceritanya. Kita potong saja. Hilang nur Nabi Muhammad, gelap dunia ini. Oh, tidak ada matahari bersinar, ada. Tidak ada bulan mengeluarkan cahaya, ada. Bintang al-kawakib zuriyah, ada. Itu gelap Ustaz. Yang disawit dengan gelap situ mak dan bapa, pemuda remaja, tidak ada lagi nampak kebenaran. Disawitlah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah gimana Ustaz? Siapa nak bagak, inyo nak berkuasa. Siapa nak bagak, inyo kehendaknya tercapai. Sampai-sampai mohon maaf, ama kakak-kakak ambo yang perempuan, kalau lahirlah padusi waktu itu habis itu Pak. Umar bin Khattab lahir anaknya perempuan dikuburkan hidup-hidup. Kenapa? Karena perempuan waktu itu jadi mangsa, jadi mainan. Mohon maaflah, fahamlah amak dan ayah itu. Jahiliyah. Oh, mabuk, tenggen, teler, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lem cap kambing. Makanya tadi ada Pak Polisi awak Kemtit masih Pak Camat dia, Masya Allah, dan sangat bangga, dan itu dan polisi dan hebat itu. Apa je acara di mana je ada bermasyarakat itu dia rancak. Dan usak tu uang kain pakai kain polisi deh, tu diambil wah di jalan ni minta viti, tu dia nan usak tu. Nyo ndak polisi tu kain polisi pakai deh, tu tangkap awak deh, mai viti mah mai viti. Lai faham dahnya. Dan polisi itu yang mana Ustaz? Yang polisi itu pengayomi masyarakat. Itu yang polisi itu. Nak minta-minta nan di jalan tu ndak polisi tu dah. Uang nan memakai kain polisi, atau minta dia awak deh. Tu pergi ke perusahaan mereka minta lo deh, camat nyuwun ke camat nyuwun. Padahal Pak Camat tidak ada minta-minta. Tahu tidak? Camat jual dan tabuak. Tidak di kampung kami. Kalau si kau merasa parah pada itu leh. Di ataskan nama nenek mama, di ataskan nama pemerintah desa, di atas namakan oleh mereka tu Pak Camat. Padahal mereka tidak ada berbuat. Itu tu mau usah. Iya tu tidak? Kalau contoh tu pandai lah, ada yang tak perlu sekolah dah kan. Okey. Lanjut. Jadi ama ayatulah zaman jahiliyah. Akhirnya ada pendeta, pastor, bahasa awak kini pendeta, pastor dari Yahudi Nasrani membaca kitab Taurat, Zabur, Injil. Yang ada waktu itu itulah kitab yang diwahyukan oleh Allah. Zabur, Taurat, Injil dibacalah dalam itu. Bosok akhir zaman ada nabi yang akan lahir. Uangnya uang Moka, keturunan uang elok-elok, suku Quraisy, dicailah ke Moka. Begitu sampai di Mekah ditanya, Pak, iya, ada orang suku Quraisy kok? Ada yang ternama, ada. Siapa nama? Abdul Muttalib. Iya, ada anak bujangnya. Siapa nama? Abdullah. Dicarilah.
Oh bosua. Baposanlah orang tadi. Pendeta. Apa yang punya anak Abdullah kau tolong paling awal elok mu. Apa dia betul? Ado je lah. Adolah. Nanti anak apa iko yang kan membawa ketenangan uang banyak. Paling awal elok. Sindiran orang tua dulu contoh itu dia. Contoh itu dia. Orang tua dulu memang bayok-bayok atau aduk elok-elok hati. Kalau adanya baik ilmu tu minta doang dan tak pandai dan doyong tak tentu dan donya. Memang contoh itu orang tua dulu nyo pandai tapi mengaku tak pandai. Ada acara umpamanya di Tanah Lapang. Tolonglah kami tu. Datuk kata orang pandai pawang hujan. Tak pandai dan doyong. Tolonglah tu. Tak pandai dah. Tolonglah tu. Nak betul dia yang ya sesama berdoa aja lah wak ya. Tolonglah tu. Dah apa mereka belakang kejap ya. Kira datuk dah pergi ke belakang, ada perigi. Dulu perigi tanah nan digali atau ada ayu. Ambil uduk situ ya Allah. Ikut masyarakat anak muda kan buat acara santunan anak yatim, santunan kepada para duafa, orang tua yang lemah. Tolonglah ya Allah, hujan jangan engkau turunkan. Nikmat bagi kami itu ya Allah. Tapi untuk sementara tolong alih ke lain atau tahan dulu ya Allah. Dan macam-macam doanya. Tu baliknya. Bagaimana tu? Beku aja lah. Kinilah tu kata anak muda. Beku aja lah. Padahal sudah berdoa. Begitu tua dulu. Dia pandai tapi mengaku tak pandai. Kalau tua kini tak balik Pak Camat. Yang. Apa yang? Ini ada apa cara kau tu? Kau cakap sorak dan gampang ni. Begitu dia sorak kayaknya haram cik je baisi. Ia di kampung kami, di Sekonda. Nah, akhirnya diketahui bahwa Abdul Muttalib anaknya Abdullah. Abdullah ini besok kalau menikah siapapun istrinya, dalam kandungan istrinya adalah Nabi akhir zaman. Hoi, berbondong-bondonglah orang mencari Abdullah ke Mekah. Tak kurang 10 orang tiain ancak-ancak aja. Dari Sabah Awu kau datang batigo nancak-ancak macam Abdullah. Dari Bunga Raya Pak Camat, dari Bunga Raya datanglah bawa dua nancaknya datang pula. Habis awak kau apa nama kampung le? Sungai Pak Ning. Dari Pak Ning datanglah seorang nancaknya. Datang pula. Tiap hari datang ke Mekah mencari Abdullah untuk jadikan suami. Apa kata mereka yang datang? Pak, datangnya ke sama Abdul Muttalib, tembaknya Abdullah. Contoh itu orang dahulu tak langsung mencucu aja. Kalau gini langsung mencucu aja. Datang mereka sama Abdul Muttalib, Pak, ya. Maksud kami sama, Pak. Tujuan kami sama. Apa tu? Ingin melamar anak apa Abdullah? Lamar contoh apa nak? Ke kami jadi laki kami. Oh, dek bedo banyak kau lengok nak. 10 orang. Biarlah Pak dipilih oleh Abdullah tu kami. Siapa yang dipilih oleh Abdullah, inyo yang beruntung. Tak terpilih, tak ada kami beruntung. Hebat datangnya Pak santun. Itu yang disebut dengan etika. Abdul Muttalib jawab, gini aja ya nak ya, saya bilang sama anak saya Abdullah, kalau mau Abdullah saya panggil anak, kalau tak mau anak saya Abdullah, berarti sama-sama lomba untung awak leh. Kalau nak beruntung kayak dia dapat mintu, dia nak lomba untung dapat minantu. Contoh itu hebatnya orang tua dulu, manis tak langsung ditelan, pahit tak langsung diludahi. Contoh itu orang tua dulu. Kalau kini ada anak muda datang ke orang tua, lain lo gaya. Pak. Ikut cerita. Apa? Ambo datang serius. Mengapa? Ambo semua anak apa tu? Mengapa juga anak dan? Lah 6 bulan nama cewek. Boang yang mengganggu anak dan selama 6 bulan kau tak mengganggu dapat dan serius. Serius apa? Dan nak berbini juga anak apa? Betul sinan. Boang nak jadi menantu dan tu. Bakacau nya. Kalau sempat ke dia yang dibuat sana itu, balik dalam kampung copek di Lukai Umar ada nenek pandai copak bau. Kalau tak manjat dinding mana ada dan cuma buang telinga orang. Dia yang nak buatnya Pak, seleo dan milio jo. Bapa baca mak suai tu.
Makanya ama ayah punya anak gadi wak dilamar de uang, jan copek-copek ditulak uang. Oh buwak condo uang nang buwaknya momo ona we ndak isa nasinya dia makan deh. Hati-hati awak. Makanya santun awak ke uang. Okay. Akhirnya esok datanglah nang gadinan lain, besok datanglah yang lain, besok datangnya yang lain. Akhirnya orang ini 3 serangkai mak dan ayah. Ini Abdul Muttalib, ini Abdul Wahab, ini Abdullah. Abdul Wahab kawan dari Abdul Muttalib. Sebab Abdul Muttalib juragan. Abdul Wahab anak buah. Abdullah anak dari Abdul Muttalib. Nah, tiap hari orang datang Abdul Wahab tahu mengapa tujuan dari mana pergi kau tahu. Akhirnya bawa ngaklah Abdul Wahab. Bang. Nikah je lah anak abang Abdullah tu bang. Wahab, apa alasan wang? Sebanyak tu yang melamar datang ke siko. Tak jadi nanti nindak sama perempuan yang banyak jahiliah. Aku besok dituding di uang anak abang buat kojo. Abang terhormat, abang terpandang, nikahkan aja. Kata Abdul Muttalib, iyo pula yang leyamu anak dan tanya. Jadi Abdul Wahab kau nyinyi pak nyinyi. Si kau nyinyi tu apa dah Pak Ustaz? Ha? Nyinyi je nya. Ha. Lain sama mah ya. Indak kan bisa bezo do. Besoknya sa kampung mereka dan uraikan. Dah. Akhirnya ditanya Abdullah, ya ayah, mau nak nikah? Terserah ayah je lah ya. Itu hebatnya Abdullah, menyoraki ayah je. Akhirnya mak dan ayah lapo tangai la sonjo ndak putui dah. Siapa jodoh Abdullah iko? Kata Abdul Wahab si nyinyi ko jaga, bang, ya. Dia lapo tangai mak bang, lama wak pending aja lah bang. Bapi kiwak semalam ko dulu. Jadi itu hebatnya uang tua lama-lama sama ayah. Menconcang tak sekali putui, bangundiong tak sekali sudah. Berpikir adalah pelita hati. Maka Pancasila lambang negara Indonesia mak dan ayah. Uang nak membuat Pancasila itu dulu berpikir. Yang tahajud, yang duha, yang zikir, yang puasa, yang bertapa. Sesuai dengan paham dan agamanya, maka lahirlah Pancasila. Tidak ada bertentangan dengan agama, tidak bertentangan mengurangi masyarakat dan rakyat, tidak bertentangan dengan falsafah bangsa. Sesuai dengan agama. Alasan Quran kalamullah wastami'u ya ibadallah. Al-Quran kalam Allah. Sampai hari ini fa illam tafalu walan tafalu fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Kalau jika kalian ragu terhadap Al-Quran wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, ragu, fatu bi suratin min misli. Datangkan surat, buat oleh kalian. Satu ayat jadilah. Musailamah Al-Kadzab membuat sampai tidak selesai, tidak sesuai bahasanya. Atau makanya anak-anak kami tolong diajarkan Al-Quran, tolong diajarkan agama. Kalau lemah anak-anak kita ni bapak dan ibu, besok akan hancur agamanya, hilang. Karena orang cadik-cadik yang menghancurkan awak kini pak, bukan bongat, jadi cadik. Okey, wak cerita untuk awak je lah, tu nyanyi awak lah, hang berahang, heng bereheng. Kalau bahasa Buya Abdul Somad, ini nyola wa lakum dinukum waliyadin. La na amaluna walakum wala na amaluna walakum amalukum. Ini nyola wa kalau mau nak hang rahang heng mereheng. Ini nyola wa. Okey. Jadi akhirnya Bapak Ibu besok jumpa orang bertiga. Kata si Nyinyi Abdul Wahab, bang, ya, siapa nak jadi jodoh anak abang Abdullah tu bang? Itulah malam tadi ndak lolok. Nyuwang datang tu ancak sodo santun dengan sodo. Tu bawa ndak tapi kiu dek danang tas siapa jodoh. Oh, cuba tanya anak abang. Mudah-mudahan Abdullah malam tadi ada tapi kiu dek. Abdullah, ya ayah. Siapa nang tak konang dek angna? Biar jauh pui dapat angko. Nyora je dan ya. Itu hebatnya Abdullah dulu. Oh ya, mancai menyora je nya. Kalau Abdullah kini jadi tanya pula le. Dua sekali dek. Tanya dia ayah kayaknya, hei, di kau tu siapa kau bawa tu? Mana? Itu lah. Ayah ni tak faham. Itulah ni. Oh ya, lo kau tu nak mengerti deh. Tu Abdullah kini tu.
Akhirnya mak dan bapak, apa cakap Abdul Wahab? Bang, ya gini aja deh bang. Abang tak putui dia abang. Abdullah menyuruh aja. Le beliau dan mausul. Beliau ndak abang bongi. Indak. Ya iyalah. Gini aja deh bang. Wak nikahkan je lah Abdullah iko jo anak dia yang bapa gak kan. Wahab, di kau tu dah lama kau kerja sama aku, ndak pernah aku tengok anak kau. Betul lah bang. Anakku tu nak pernah keluar rumah. Namanya Aminah. Di rumah aja bang. Paling-paling ke depan sebentar beli aja motor. Balik lagi bang. Itu hebatnya Aminah dulu. Ndak sama juga Aminah kini tu Pak Camat. Ini yang mak-mak ni. Ibu-ibu saya. Nenek saya belakang. Itu Aminah zaman dulu. Apa beda Aminah sekarang dengan dulu Ustaz? Aminah dulu tak mau keluar rumah. Aminah kini indah mau tinggal. Cobalah nanti jam 5 sore di jambatan, di jalan pakai Honda, kadang-kadang tigonya bergandeng no Pak. Nanya lo kaki Aminah kini don. Kadang-kadang wak tengok Aminah kini cantik-cantik Pak, luar biasa, cantik-cantik. Mau kita panggil dia, malu kita karena dia cantik. Tapi kira-kira wak tengok no elok-elok ancak di jalan je Pak. Kalau payah kau mah tengoklah kamarnya, cuma jumun kon dia. Bodak tu tak seketek tobal 2 lapi, 3 lapi. Awak jangan ancak, awak jangan hebat. Cuba tengok amak-amak wak dulu, nenek-nenek dulu. Cuba tengok wajahnya manis. Tak banyak bodak amak-amak dulu dapat camat ciak je bodaknya. Bodak pipa nama rompek. Alah. Kalau pengantin gini jadi tanya pula le. 3 macam 4 macam. Pas orang tu kelelek aja lah. Kawan kiranya tukang apa ni latihan le mau je. Ya kalau kini ndak cana dulu lepas camat dulu pakai WC di tangan awak tak buat lelok. Kini pakai kuas. Jadi kalau ayah-ayah, abang-abang ambo kalau kuas hilang, jadi cai ke mana-mana tengok dalam tas bini. Baik Bapak dan Bu, akhirnya Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Wahab anaknya bernama Siti Aminah nikah. Abdullah tidak pernah kena oleh asap jahiliyah. Aminah tidak pernah disentuh oleh laki-laki jahiliyah, terhormat, terpandang. Maka dalam kitab Berzanji Marhaban Al-Kawakib Zurriyah, keturunan Nabi Muhammad bagaikan bintang kejora terpelihara dan terpuji. Tak ada kena oleh asap jahiliyah Pak. Maka kalau awak ingin dapat keturunan yang elok-elok, paling lah anak awak elok-elok pula. Iko nak ayam tak pulang semalam, bertanya ke tetangga, mak ayam dia yang kotak-kotak tadi, mak ayam dia yang batolu siko, anak lah 3 hari sampai malam tak pulang-pulang, nak do bertanya-tanya. Iya atau tak? Iya atau tak? Nani iyo juga nani tak? Akhirnya menikah. Begitu menikah Abdullah dengan Aminah, Bapak dan Ibu, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah berpindah ke rahim ibu bernama Siti Aminah. Maka dalam Al-Quran wahnan ala wahnin, orang hamil badannya lesu leti lelah loyo. Aminah tidak. Nak do batu-batu, nak do muta-muta, nak do loyo-loyo, nak do. Kenapa Ustaz? La wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam kandungannya siapa? Rahmatan lil. Jadi tidak sama je bini awak dah Pak. Tak sama dah Pak Camat. Kalau bini awak Pak makin disapu makin menjadi-jadi. Awak duduk di muka rumahnya, duduk dekat dapur. Tak ada awaknya. Ngapa tu? Hanya makin disapu makin jadi. Itu bini awak dah. Aminah tidak. Tu nak gadi-gadi belakang kok golak-golak lah dulu. Nak apa jodoh. Esok kalau belaki kan mau sayjo. Nah, akhirnya bapak dan ibu Allah hibur
Yang namanya buah hati pilihannya. Sebab Nabi Muhammad satu, nurullah. Yang kedua, pilihan Allah. Yang ketiga, Nabi Muhammad rahmatan lil. Senang Aminah. Cuman malam waktu kan melahirkan itu ama ayah, iko dianggap iko potang ahad malam salam, potang sononyan malam sononyan kan melahirkan subuh. Itu ada dua manusia ndak aman malam tu depan, ndak aman dah. Angin dingin bodan. Siko angin dingin dah apa nomor? Sama je ya tua. Kalau kamu dan moncan nomor deh. Oh, kau ayu tadi angin juga. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang ada ayu di muka silakan diminum. Ya. Kau nambah apa sekete? Nambah bensin. Alhamdulillah. Jadi moncan. Siapa yang moncan? Abu Lahab dan Abu Jahil. Malam tu angin dingin bodan. Kenapa? Ini mau melahirkan lagi Aminah. Sampai Abu Lahab, Abu Jahil mimbau Suwaibah. Suwaibah itu pembantu. Tengok anak-anak nanti dalam kitab Tarikhul Islam. Pembantu, budak bersawaknya. Nah, Suwaibah, ya Tuan, tengok ya kau Mina dulu lahir. Nah, Mina mana Tuan? Itu yang lakinya Abdullah meninggal kamu aduh tengok deh. Belum Tuan, tengok balik. Kionya dalam hati Abu Lahab, Abu Jahil, kadoti saketek menunggu kedatangan Rasulullah itu gembira. Maka ditanya dia ke Suwaibah. Dalam riwayat dikatakan, disampaikan oleh Dr. Haji Mawardi Soleh SMA, boso Abu Lahab dan Abu Jahil itu tio ai sanoyan diingatkan azab di Allah Ta'ala kete dek disebabkan ada gembira arti menunggu kedatangan Rasulullah. Dapat syafaatnya doa. Boleh awak siang malam rindu, awak siang malam bersolawat, siang malam awak jalankan syariat. Mudah-mudahan besok di pada masa sesodo awak satu kenderaan dengan Nabi Muhammad. Amin. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Jadi Nabi Muhammad satu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad ingin menengokkan Allah kepada rahmat atau kepada alam ini. Hei alam, ini Muhammad yang aku pilih. Tengok oleh kalian tauladannya, tengok oleh kalian akhlaknya. Nabi Muhammad Allah tengokkan kepada kita seperti apa tingkah lakunya itu. Pertama, Nabi Muhammad akhlaknya luar biasa. Disebut dengan khuluquhul Quran. Akhlaknya sesuai tuntunan Al-Quran. Dari kecil sampai remaja, dewasa, meninggal sampai kini, akhlaknya terpuji. 23 tahun lebih kurang mengembangkan agama, berubah dunia ini. Bukan jazirah Arab, dunia. Sampai hari ini orang rindu dengan beliau. Oke, mana tauladannya? Nih contoh. Oke, Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Digendong oleh Aminah, oleh ibundanya Nabi Muhammad. Digendong. Foto lah mana? Foto tadi foto lah. Oke, biasalah orang kampung, sebagian ada amatir. Lah disabui ndak jo ngerti. Nah, digendong kayak begini. Karena tradisi, awak dalam hidup kau ada 3. Ada namanya historis, ada kultur, ada tradisi. Jadi kalau awak baca tradisi orang Mekah, lahir anak disusukan sama orang lain. Dikasihlah Nabi Muhammad sama mak yang gapuk, ndak amu. Bayar mak yang cantik, ndak amu. Bayar mak biasa, ndak amu. Tinggal niniak. Antu niniaknya? Dibaikan niniak. Anak Rasulullah digenggaman nenek. Siapa nama nenek? Halimatul Sa'diyah. Ini apa artinya Ustaz? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada awak, hormati orang tua terlebih dahulu. Mohon maaf, saya pandai ceramah jadi ustaz, kemudian mohon maaf ada Pak Camat, ada Pak KUA, ada Pak Kapolsek, atuk-atuk nenek dan ya abang kakak-kakak saya, ada jadi pegawai, ada jadi anggota dewan, ada jadi menteri.
Keberhasilan yang kita nikmati sampai hari ini Mak dan Bapak bukan hasil perjuangan kita, tapi hasil pengorbanan ibu dan ayah. Saya ulang balik, wahai anggota dewan, wahai menteri, wahai presiden, wahai pengusaha, siapapun kita, keberhasilan bukan karena kita, tapi hasil perjuangan dan pengorbanan ibu dan ayah. Betul apa tidak? Redha mak ayah hidup dalam hutan belantara, redha mak ayah hidup dalam sungai, mencari ikan bertukar dengan beras supaya awak sekolah juga, awak mengaji juga. Pak Camat kini gagahnya kini gagah dulu dan tanya pula le, sekolah nak pakai terompar. Iya, apalagi zaman kami Pak Camat umurnya baru 35, iya 35 Pak Camat. Hah? Montok 25 je montok lah. Kalau ada anak gadis dah nampak kenyonya nah. Camat. Coba zaman saya dulu sekolah, mohon maaf, Selau Khojai nama ayah. Tentu dah ya Selau Khojai dia nya. Selau Khojai dia awak asyik main kelereng, mohon maaf, bamato dua belakang kau. Lain tak kau nang lah. Jadi apa yang kita nikmati hari ini, rumah besar, punya mobil, punya kebun segala macam, bukan hasil dari kita. Perjuangan mak dan ayah berdarah-darah, tanah apa tangannya dulu, kakinya ditusuk oleh duri. Malam hari lolok lana dalam buayan loju picungkan mato domam awak-awak yang gendong dama lolok nak padahal ambak sakitnya dari kebun, dari parak, dari dalam sungai dingin menggigil bosong kini kajui lali sui anyo awak dah lelok jangan jo angkau dang sok bantu amak mu jangan jahat nak iya tu nak. Makanya wahai bapak para penjabat, siapapun kita, dimanapun kita, raja kita di kampung orang, duduk dalam singgasana terhormat, dikawal kemanapun pergi, hormat orang bersama awak, duduklah dekat amak juaya, duduklah dekat mak dan ayah, buyung juim baunya awaknya. Iya tu ndak? Begitu sakti. Maka Rasul memberikan pelajaran ke awak, hormati orang tua dulu. Oh anakku yang sekolah, rajin sekolah, hari ini dapat. Kalau anda ingin berbahasa, tidak susah. 2 kata-kata satu hari jadilah. 2 kata. Pai apa, pulang apa, nak bahasa Arab, nak bahasa Inggris, silakan. Jangan kayak saya. Saya ni dah nyesal nak, dah nyesal. Dulu bahasa Inggris Pak, paling rajin dan belajar bahasa Inggris. Begitu ibunya masuknya, ibu dah baik tipu lo kata. Masuknya di absen, Siano hadir. Lah selesai absen, saya langsung acungkan tangan. Excuse me bu, permisi bu, please silakan. Begitu kalu nak masuk oleh Pak. Aku nak si tongkau dulu dah. Akhirnya, ada acara di Singapura, Pawi Lita. Di Singapura mana ada bahasa awak? Tidak ada. Semua bahasa Inggris. Awak tak pandai dah. Ngango itu nengok saya. Sekali tidak juga apa tanya apa cara bertanya awak tak pandai dah. Pawi tak balik lo ke hotel balik. Tidak juga tanya ni dalam tu memokak je. Ni. Lita aninya pula. Apa je balik kokin. Tengok je. Akhirnya ikon naik tu naik lagi. Nak tahu tu nak bantah apa bahasa Inggris bahasa awak. Apa? Gelapung. Jadi kiranya orang Inggris pun tak tahu tu dia dah. Nya nak masuk kamus. Jadi anak-anak ni kalau ingin berbahasa hebat, nak bahasa Arab jadi, bahasa Inggris jadi. Ada kawan saya, ndak ada dia kuliah. Tamat SMA, tinggal di rumah, jual goreng cuman. Tapi otodidak. Dia kuasai bahasa 9 bahasa. Sekarang menjadi duta negara di Australia. Banyak gajinya dah nak. 50 juta gajinya sebulan. Kalau boleh kayak kerupuk, banyak kerupuk. Mulai dia sabak au kau sampai tan kasiak kerupuknya di jalan dah. Kau nak buat kerupuknya nak pandai. Entahlah. Coba 2 kata satu hari, 1 bulan 60.
60 kata-kata satu hari dapat dalam sebulan, dapat 60 dikali 12 bulan sudah menjadi 600 lebih. Hilang 100 tinggal 500, tahun besok dapat pula 500, tahun besok dapat pula 500, itu sudah 1500. Anda sudah kamus berjalan. Sedangkan saya S1, S2, S3 dapat 50 lah tu. Apa kau dah nama tu fil dan tu afil. Kadang dapat tu hilang lah balik, kadang dapat hilang lah balik. Ndak sama je Buya Abdul Somad, ndak sama je tuan guru awak itu. Kau awak kau dapat hilang lah balik, dapat hilang lah balik. Pak Camat nak dapat arsip nak kedua nak ketiga lah hilang lah balik. Apa tu Ustaz? Aduh, ambo dapat jawaban Pak Camat. Hebat uang itu. Ambo baguntiang langsung katanya lah banyak nak hilang kaset Ustaz, lah banyak hilang Pak Lan. Oh, tapi nyo hebat. Nyo macam itu Ustaznya. Awak-awak ko kaset awak ko 4 giganya ni. Kalau Buya Abdul Somad itu 80 giga tu ni ya. Makanya masuk nyimpan, masuk nyimpan. Awak ndak masuk hilang na lain, masuk hilang na lain. Nyampe giga ni. Nanti makan ni nak ngango je. Yalah, okey. Begitu Nabi Muhammad mengajarkan awak hormati orang tua. Wahai rekan pemuda remaja, buat dimanapun anda tinggal, bak kecik orang kampung awak berpantun. Kalau pandai bakain panjang, lebih ancak pada bakain sawung. Kalau pandai bak amak somang, lebih sayang pada amak kandung. Cubalah anda tamat sekolah SMA, kuliah di Pekanbaru, kuliah di Jakarta, kuliah di Padang, atau cari kerja di Batam dan lain-lain. Tinggal di rumah orang, minggu pertama anak awak memerosio-merosio sawo, yang kedua membakar-bakar sampah, yang ketiga merosiakan parit. Orang punya rumah sonang, dipanggil anak, Yong, sini Yong, mana tinggal? Oh, sabau. Oh, besok pulang kampung bilang sama mama ya, tak usah bayar kos lagi ya, gratis saja ya. Kenapa gratis? Sonang orang punya rumah tu Pak. Itu apa namanya? Itu yang disebut Nabi Muhammad la wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Jadi yang kedua, Nabi Muhammad rahmat, menyenangkan. Jadilah orang menyenangkan. Minggu kedua anak kita bersih-bersih, sapu saruk segala macam. Oi, tambah senang orang punya rumah. Kata orang punya rumah, Yong, ya, besok balik kampung tak usah ya pakai apa lagi ya, nak catering aja, makan sama ibu aja ya, lah 2-0 main. Rumah ndak nyewa, catering ndak jual bayu dah, lalu mainnya makan sodap. Besok orang punya kampung, Yong, ya Bu, kami jalan ya 1 minggu tinggal rumah, tolong tengok rumah ya. Baik Pak, baik Bu. Oh ya, anak awak yang pemuda, yang perempuan, mulai bunga-bunga kodilapnya, yang sampah-sampah, apa debu-debu kodilap, yang kursi mana letak, yang meja mana letak, sampai piring dicuci sodonya, yang banyak kabun, sampai WC digosok. 1 minggu yang akan datang pulang yang punya rumah, ketok pintu. Assalamualaikum. Anak jauh lagi. Waalaikumsalam. Lari-lari. Ada apa Pak? Ada apa Bu? Ini siapa yang mengatur kayak gini? Kok ini kayak gini? Mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya Bu saya. Kalau tidak sesuai pada letaknya pada tempat, mohon maaf saya. Gini aja ya nak ya. Besok kamu pulang kampung bilang sama mama ya, uang kuliahnya saya yang bayar ya. 3-0 main Pak, 3-0. Besok anak dah tamat, ngomong anak sama yang punya rumah, Bu, terima kasih selama ini banyak kebaikan Bapak dan Ibu. Saya balik kampung. Kenapa balik? Saya dah tamat kuliah. Oh gitu, tak usahlah balik. Nah, itu anak gadi dan lama lah nak kewaang tu. Coba rumah perai, makan perai, kemudian SPP perai, anak gadi nak dibayar kawak deh. Itu namanya rahmatan lil, menyenangkan. Tapi kalau anak awak tinggal di rumah uang, minggu pertama bergitar-gitar, asal bagi esek. Yang punya rumah ngomong deh, salah temo dah pergi gilo sebenarnya. Minggu kedua besok bawa pula kawan ke rumah, bawa speaker setinggi ini bunyi musik instrumen, ndak ada lagu dah bacaman, instrumen duk. Dan agak lain loh kini ayah, kalau anak-anak muda kini untunglah 7 boleh Agustus, ulun dibolehkan potang ni untuk hiburan, kok sempat lain talah. Kalau tiba lagu dangdut anak-anak muda kini ayah lain loh gaya. Tangan kanan menunjuk langit, tangan kiri menunjuk bumi, mata ia pijamkan, bibir bawah bergigi.
Kalau sempat yang kayak begitu, anak awak tinggal di rumah orang, yang punya rumah bilang, "Yong, yong, 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 sini, sini, sini. Kini jo pai. Bu, kan saya kan udah bayar, Bu. Ini kau buat pai. Kenapa? Karena anak bukan rahmatan lil tu Nabi Muhammad. Awak bukan diri awak leh, bukan diri awak. Demikian pemuda, para remaja, amak dan ayah kami. Semoga kita bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.